Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya salasatu ayyam yaumu amsi qad ma biyadika minhu syai'un yaumu ghadin la tudriku amla wa yaumun anta fihi faghtanimhu. Wa qala an-nabi aidan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wa qala an-nabi aidan i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu capek? Capek enggak ditutup dengan doa? Di tengah-tengah kita ada Pak Samad Kecamatan Enggano beserta istri, beliau kakak kelas saya di SMP. Ada Kakanda Maryadi SAG, kakak kelas di YIM. Ada Bapak Dan Ramil, istrinya orang Lais. Ada Pak Kapolsek diwakili, Komandan Satuan Tugas Pulau Terluar beserta rombongan anggota yang kami hormati. Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Enggano, wabil khusus Kepala Desa Kahyapu beserta ibu-ibu ketua tim penggerak PKK desanya. Bapak Imam Khatib Bilal Harim, wabil khusus Bapak Ismail, rumahnya sudah kita tiduri, makannya sudah kita habisi. Itu beliau ketawa terus, tak tahu kita apa arti ketawanya itu. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah kita dapat saudara di sini. Adik-adik mahasiswa kolaborasi Unip UGM yang oleh perguruan tingginya ditempatkan di Enggano, rugi kalau kalian tidak jadi KKN di Enggano. Kenapa? Tidak sampai ke Enggano kalian sini. Alhamdulillah, luar biasa. Nanti kalian cerita di kampus, orang cerita di dusun ini, gak enak. Tapi di sini, masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu di belakang, saya lihat luar biasa semuanya. Perempuan semua. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa beda saya dengan Bapak Ibu? Nggak ada bedanya, Pak. Allah tutup aib kita masing-masing. Tidak ada kemuliaan di Ustadz ini karena kita tidak tahu dosa pahala masing-masing kita. Kebetulan saya dikuasakan ilmu untuk menyampaikan ilmu kepada Bapak Ibu. Maka itu saya awali bahwa kita ini semuanya tercipta dari tanah. Apa yang mau disombongkan? Wajah cantik, wajah ganteng itu titipan. Kalau punya istri cantik jangan sombong.
Sudah ada penelitian bahwa perempuan cantik itu hanya batas umur 50 tahun. Itu ada penelitiannya, Pak. Batas 50 tahun wanita cantik. Beruntung yang tidak cantik selamanya. Iya. Kita semua dari tanah. Minha khalaqnakum. Dari tanah kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum. Ke tanah nanti kamu dikembalikan. Tidak ada kelebihan kita. Pak Ustaz, kalau dari tanah ngapa nyidak samu nih? Ngapa ada yang hitam? Ya dari tanah batu bara. Ngapa ada yang putih? Dari tanah krokot. Tapi ada yang bikin resah Pak Ustaz, itu dari tanah longsor. Ada yang murung cerewet Pak Ustaz, pasti dari tanah sengketa. Semua dari tanah. Luar biasa. Yang cantik itu, kata orang Sawang Lebar, dosennya Pak Kades, itu inner beauty. Cantik dari dalam. Orangnya boleh hitam, hatinya putih. Tahu orang mana itu? Orang Enggano. Bayangkanlah kita dikasih makan oleh Pak Kades Supri, satu orang 1 ekor jonggol segini-gini. Hah? Saya ngomong tadi apa? Oh, ikan dongkol. Jongkol. Oh, ikan jongkol. Woi, tak habis. Kata Pak Kades sombongnya, dikasih ikan seekor tak habis. Saya bilangkan kawan, kalau ke Enggano, di Bali, apa di Bali? Makan ikan gulai nasi. Ya, Pak. Rugi makan nasi gulai ikan. Nanti nasinya banyak, ikannya dikit. Jadi kalau ke Enggano, makan ikan gulainya nasi. Nasinya dikit ikannya. Oh, luar biasa. Seumur hidup baru itu makan ikan dongkol. Allahu Akbar, luar biasa. Sama Pak Imam Ismail tiap makan itu ditengoknya Bu, apanya marah, apanya senang, kita tidak tahu. Pas giliran dia makan terakhir tinggal teri lagi. Ya Allah, Allah luar biasa. Jadi tidak ada kelebihan kita ini Pak. Yang kelebihan kita itu pandai tidak kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Itu. Ada yang dititipi jadi camat, ada yang jadi kapolsek, ada yang jadi kades, ada yang jadi guru, sama saja itu. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di Muharram 1445. Sering saya ke Enggano Pak, tapi ini yang totalitas. Ke Banjar baru batas bandara, malam tadi sampai ke ujung Banjar. Malam ini, hari ini sudah di Kahyapu. Habis acara itu, mungkin kita jalan-jalan ke Pulau Dua. Kalau ada ojek yang mau ke sana. Gitu. Malam nanti di Dusun Mansur S. Kana. Itu. Alhamdulillah. Insyaallah lancar. Bahagia rasanya Pak ya. Cuma saya kadang-kadang kalau di Bengkulu nih Pak, ceramah lebih dari sejam disebut gilo di Bengkulu. Iya Pak. Ada saya ceramah. Siapa ustaznya malam tadi? UJH, gilonya lebih 1 jam gilonya. Jadi daripada gilo udah usah sampai 1 jam. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula dari surat Khalifah Umar ke gubernur. Khalifah itu presiden. Nyutati gubernur. Isi surat itu agar melaksanakan kegiatan di bulan Sa'ban. Hanya saja gubernurnya waktu itu bingung. Dibalaslah surat khalifah itu oleh gubernurnya sampai ke tangan khalifah, dibaca khalifah bahasa Arab Pak. Apa bacanya? Surat tekan panjenengan wis tak tompo wis tak waca. Nanging bonten enten tanggale blas. Nah kula ya ora ngertos. Sa'ban iku Sa'ban
niki apa sakban ngarep. Bahasa Arabnya seperti itu. Surat dari Pak Presiden sudah saya baca dan sudah saya balas, cuman saya bingung perintah melaksanakan acara ini Sa'ban tahun kemarin atau Sa'ban tahun depan, karena tidak ada tanggalnya. Sejak itu Umar mengumpulkan para sahabat, maksudnya Pak dituang Chinese Pak. Nah, Chinese. Gini maksudnya tadi tuh, ya main kode-kode aja Pak kami. Gitu. Ini tutup sini, gitu. Ya, kuenya jangan dihabisi Pak. Jadi tidak ada tanggalnya, maka rapatlah. Macam mana ini dibentuk tahun Islam? Banyak usulan, kita mulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang bantah, bukan Muhammad baik lahiran itu tuh. Ada yang lain yang klaim. Oh, dari kematian. Oh, jangan. Sedih kita dengar Nabi meninggal. Oh, dari ayat tuyul. Oh, nanti beda dengan ayat-ayat yang lain. Kata Ali bin Abi Thalib, sudahlah. Kita mulai dari sejak Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Itulah hitungan pertama Hijriyah. Hijrah itu pindah artinya. Nah, orang Enggano mau pindah kemana? Kita tidak pindah tempat, tapi pindah cara, pindah akhlak buruk ke akhlak yang baik, dan pindah kegiatan. Misal, maaf ini Pak Ketua Panitia, 14 juta itu tidak sedikit. Kalau dikasih amplop satu persatu, kuota budak satu, insya Allah mereka punya HP baru, punya kuota, jangan juga belajar nyelot. Karena konsumtif. Kalau boleh tahun depan Muharramnya ada duit 14 juta, tidak seluruh anak 21 itu, tapi diundi. Kasih kambing kek sepasang. Untuk tahun berikutnya, yang sudah punya kambing, dia tidak kebagian lagi. Sehingga dia ada kegiatan sebagai anak yatim, melihara kambing. Atau beli sapi kek, kan? Di sapi anak yatim. Sehingga tahun depan sapinya besar, tahun depan sapinya berkembang. Itu hak anak yatim. Memang tidak kita bantu seluruhnya, tapi kita undi siapa yang kita bantu untuk itu. Kalau 14 juta, kalau kambing itu 2 juta seekor, artinya kan ada 7 ekor. Sudah luar biasa. Beli kambing betina semua, pinjam kambing jantannya. Untuk bagaimana pengembang biakannya. Sehingga 7 anak ini setahun pacak punya 3 kambing atau 4 kambing. Hijrah seperti itu maksudnya. Kalau kita kasih duit, habis Pak. Nah, yang parah itu anak yatim itu tinggal dengan pamannya. Mohon maaf ini, tinggal dengan bibinya. Mana duit tadi? Sini kepegang, hilang Pak. Tapi tidak boleh seuzon. Anak yatim tidak pernah beralkohol. Kebagian foto-foto aja. Yang berikutnya, ganti Muharram ini dengan pekan Muharram. Karena memang sepekan. Tahun depan undang pasar malam yang mau ke Enggano. Tapi 50-50. Berapa hasilnya bagi 2. Dapat misalnya 30 juta bagi 2. 15 juta untuk kas desa 6 desa itu. Sehingga pasar malam ini kegiatannya malam. Siang kegiatannya di tempat sama. Boleh lomba, boleh tabligh akbar. Sehingga orang dari luar mau ke Enggano, gebiar pekan Enggano bisa menyaingi tabot di Bengkulu. Orang lah nonton tabot lah bosan. Orang pergi ke Enggano. Khusus pengunjung yang dari luar provinsi dengan menampakkan KTP dikasih tempat penginapan gratis. Buatkan rumah-rumahnya homestay. Yang dari luar provinsi yang mau ke Enggano kasih homestay, rumah tempat nginap gratis, nginap aja gratis, makan silakan dia cari. Nah, itu ini misalnya supaya Enggano terekspos
keluar. Dan setiap kegiatannya dibuat. Di mana pantai-pantai yang elok diposting terus. Orang ke sini, yang mana yang elok? Di video Pak. Kalau aslinya ini. Ya, katanya. Kalau mau bapak yang elok, ya bapak masuk ke video dulu. Sama, aman kan? Jadi ada hal-hal yang bisa kita jual dari Enggano. Jadi orang bukan diajak ke Enggano, mau ke Enggano. Nanti bisa jadi pesawatnya bisa tiap hari. Ya kalau penumpangnya banyak kan bisa setiap hari. Macam mana koordinasi tentang itu? Insya Allah setiap ada kebaikan pasti ada jalan keluarnya. Man jadda wajadda. Siapa yang mencari janda akan dapat janda. Bapak Ibu yang saya hormati, ini belum ceramah, baru pembuka. Ceramah kita singkat saja. Bapak Ibu yang saya hormati, dunia salah satu ayat. Dunia ini cuma 3 masa. Yaumu amsi kot ma biyadiku min hasay. Hari kemarin tidak bisa diulang lagi, Pak. Seindah-indahnya pengalaman tahun kemarin, tahun ini belum tentu sama. Seenak-enaknya makan mie malam tadi, malam nanti beda lagi rasanya. Sebagus-bagusnya karir kita tahun kemarin belum tentu tahun ini. Sesehat-sehatnya tahun ini, tahun depan belum tentu. Yamu odin la tudri atudrik amla. Hari esok tidak ada jaminan Pak kita masih hidup sampai asar. Tidak ada jaminan orang hidup sampai maghrib. Ada Pak, barusan sudah ngopi, kita ditelepon. Ayo merapat ke sini, Sianu meninggal. Hah? Kata gitu. Serius? Lah yo, lah ini gelas kopinya belum simpan. Balik dari situlah meninggal. Coba-coba. Ada orang yang sedang sholat, meninggal. Ada orang sedang puasa sunat, meninggal. Ada yang sedang ngaji, meninggal. Sedang ceramah, jarang Pak. Kita tidak tahu. Wa yaumun anta fihi faghtanimu. Hari ini rubah hari ini agar kita menjadi lebih baik. Tidak usah menuntut perubahan pada diri orang lain, karena kita tidak ngurus orang lain. Menuntut perubahan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, ngapa kita merubah orang lain? Kita yang penting berubah ini. Alhamdulillah. Enggano sekarang memang sudah luar biasa Pak. Saya bilang sama Pak Budiman, saya cuma batas sekolahmu tahun 2015. Belum sampai ke sini. Sampai ke sini tidak ada bedanya Pak. Lebih buruk jalan ke dusun saya ke dusun Pak Kades Kayapu itu. Kalau untuk sekarang ini Pak jalannya, ketimbang jalan ini. Apalagi kalau itu nanti dibuat beton, cor semen, sama dengan jalan tol Pak itu nanti. Listrik sudah 24 jam. Luar biasa. Artinya ekonomi semakin meningkat. Yang saya kaget, kontak motor ada di motor masing-masing. Wah, saya bilang, tidak ada maling sini. Lah kata Kak Maradina, kebawa kemana motornya? Di pelabuhan ditangkap. Jadi kalau ada motor, tidak ada kontaknya di situ lah. Ini artinya kita aman, nyaman, tentram. Dan insya Allah ini bisa terwujud. Saya bikin pesan harian hari ini luar biasa Pak. Apa isi pesan? Andai kata 1 periode saja gubernur mau membaktikan dirinya untuk Enggano, saya bilang 1 periode gubernur 5 tahun. Setiap tahun tuh minimal 6 orang anak Enggano nih. 1 sekolah di SPN gratis. Minta jatah 1 aja. 1 jadi catam gratis. 2, 1 sekolah di Poltekkes bidan gratis. 2 di Fakultas Kedokteran gratis. Di UMB 1 orang gratis. Di UIN gratis. 6 orang itu kalau kali 5 tahun 30 orang putra putri
Situ ada angin tadi kan sini ada. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang mesti kita rubah dari hidup ini? Ingat Pak, kita pasti mati, tapi jangan buru-buru. Biarlah orang lain dulu, kita belakangan tidak apa-apa. Kenapa mati? Kalau kita mati, perjalanan hidup ini panjang Pak. Alam ruh kita belum ada, tapi ruh lah ada. Waktu di alam ruh, gitu. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa jawab ruh gitu? Bala syahidna, kami saksi engkau Tuhan kami di alam ruh. Mabak kita nikah pindah dari alam ruh ke alam kandungan 9 bulan 10 hari. Mohon maaf saya katakan malam tadi ada kandungan tuh 10 bulan. Tidak normal tuh. Orang dulu kalau lebih dari 19 bulan itu mengelilingi kandang kerbau. Ilmu orang dulu, kalau sekarang nggak bisa sesar kok. Ada yang 7 bulan prematur namanya. Ada juga namanya hamil instan. Apa? 4 bulan nikah beranak. Nah yang begini hati-hati. Menikah gara-gara LKMD. Tahu LKMD? Lamar keri meteng dise. Lamar kendian mengandung duluan. Kalau anak itu umur 4 bulan tuh lah benyawung. Lahir kelak bapaknya yang ngamil itu yang nikahi. Kalau 4 bulan baru dia nikah, hamil 4 bulan, itu bapak tuh tidak boleh jadi walinya kelak. Siapa walinya? Wali hakim. Siapa? Kepala KUA. Antar Pak KUA ini anak ini nikahkan, bapak jadi walinya. Orang tuanya mana? Saya. Lah ngapa bapak tidak bisa jadi wali? Orang berdua ini dulu nempah Pak. Ngerti Pak KUA tuh. Kalau dinikahkan palsu haram hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Hati-hati kita. Maka jangan kegatelan. Ini baru SMP nyetir ke situ ini itu. Betul. Kuliahlah dulu sampai S2, S3. Di Unip lah ada S3, dia ada S3. Santai aja dulu. Ini SMP putus cinta nengok ke atasnya nak bergantung. Ya Allah. Mati masuk neraka lagi itu. Nah yang ketiga alam dunia. Oh ini sekarang ini luar biasa. Gitu. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang besar, ada yang kecil. Siapa yang paling mulia di antara kita nih? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia orang yang bertakwa, bukan orang yang berharta, bukan orang yang banyak gaya, bukan orang yang berpunya. Yang kita raih sekarang adalah predikat takwanya tuh. Macam mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka itu disyaratkan oleh Nabi kalau nak nikah 4 pilihannya. Li hasabiha, karena keturunannya. Cari kalau ada anak gubernur. Jangan anak mantan gubernur. Itu. Cari li hasabiha karena li jamaliha, kecantikannya. Ada yang cantik, coba didekati. Li maliha, karena hartanya. Cari orang yang kaya. Boleh, boleh. Aku ndak Pak Ustaz, dia ndak. Kita bantu. Ci ke cici, burung ke cici. Baco di jeruk, ngapa 3 tu. Terbang kau ke rumah Sianu. Ketemu Sianu sedang mandi. Terlepas basahan dari badan. Kata Allah. Mau orang dulu. Ilmu orang kini ndaknya nengok merokok di Samsu bangun jam 9 dua sumbernya kira tidak maling memeras orang tua. Mana Tino kan pintar selesai dengan itu. Nah hidup di dunia ini sementara Pak. Orang kini beda dengan orang dulu. Orang dahulu pikirannya fresh, tidak ada tontonan, tidak ada hoax, tidak ada fitnah, tidak ada tuh. Malam ngaji, sore membahas sifat 20. Gak ada kajian-kajian yang buruk. Paling ada radio. Itu. Dan gak ada gambarnya. Suara aja. Inilah Radio Republik Indonesia Purnama 1 Bengkulu.
di udangan Roma 92,5 MHz. Penyiaran dari sini Bu Junaidi Hamzah saat pukul 21:45 menjelang ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sampai kita tutup acara beberapa tembang unsur SM Belanda. Inilah jandaku. Tidak ada suaranya baik, tapi kalau gambarnya tidak ada. Kini ya Allah, abang pilih yang mana, perawan atau janda? Perawan memang menawan, janda juga menggoda. Apa kata orang? Perawan terdepan, janda lebih berjaya. Kalah perawan ke janda. Dunia pak permainan, bahasa lumuduranya the world is a stage. Dunia ini panggung sandiwara. Jangan kita silang, jangan nunggu tua, berbekallah wa tazawwadu fa inna harizadut taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib yuqimunas shalah. Percaya kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Macam mana kalau tidak sholat? Sholat yang mana yang tidak dikerjakan? Sholat subuh. Sekali meninggalkan sholat subuh, buka hadisnya. Sekali tidak sholat subuh sengaja, 60.000 tahun di neraka. 60.000 tahun di neraka itu tidak sama dengan kita pak. Setahun di situ, sehari di sini. Sehari di neraka itu setahun gitu di sini. Bayangkanlah, kita sehari cuma 12 jam. Itu setahun di akhirat. Itu dihitung sehat. 60.000 tahun sengaja tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, sengaja meninggalkan sholat zuhur tanpa uzur, sama dengan menghancurkan Baitullah. Orang nak haji sama dengan membunuh Islam kalau tidak sholat zuhur. Satu orang Islam kita bunuh, dosanya luar biasa. Ini 1000 orang Islam. Sekali meninggalkan sholat asar sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Orang tidak tawaf haji, hilang Ka'bah. Sekali tidak sholat maghrib sama dengan berzina dengan mak kandung atau bak kandungnya. Sekali meninggalkan sholat isya, kata Allah, ini bumiku, kamu makan dari rezekiku. Sekarang cari bumi lain, cari Tuhan lain. Nak kemana kita? Nak ke Pulau Mayan? Itu ancaman orang yang tidak sholat. Sulit Pak Ustadz. Sulit sholat itu bukan karena tidak bisa, tapi karena ketutup dosa. Tidak ada sebab orang tidak mau sholat kecuali dosa. Satu-satunya penyebab orang tidak mau sholat, dosa. Untuk apa Pak Ustadz kalau sholat belum ikhlas? Urusan ikhlas atau tidak ikhlas kelak paksakan dulu. Saya punya cerita satu. Ada satu anak muda, dia ini tidak lemak kita ngomong buruk, tapi tidak ganteng lah. Lanang ini tidak ganteng. Pas umurnya untuk menikah, maknya ngomong, ngapo kau tidak galak makan kini nak? Tengok pucat muka kau tuh. Jawabnya apa? Anu mak, aku kepikiran terus dengan Tino simpang anak uak tuh. Astagfirullahaladzim, kata, ya Allah, berusap nak cuci muka, istighfar. Anak yang diidamkan itu anak orang kaya, cantik, rajin sholat lagi. Kesapo kau nih? Kata maknya, jangankan Tino itu, aku nian mak kau terbangun malam galak dan terkejut nengok wajah kau. Saking keburu anaknya itu. Iya macam mana mak? Tunggu di sini kata maknya. Dijemputnya kawan. Kawan lanang tuh ajak anak Ci ini ke ustadz di masjid, suruh dia meruqyah. Lah kenai dia nih.
Ada nih enggak pulau kan. Galak itu. Pergi ke masjid. Ketemu Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapo kawan-kawan ini pucat sini? Itulah Ustaz, aku disuruh ngantar sini untuk meruqyah. Tuh tolong dia ruqyah. Nah ngapo? Ustaz kan tahu anak uak yang di Simpang yang rajin sholat sini yang cantik itu. Ngapo? Anyon ndak ketino itu. Astagfirullah. Tinggi puluh selero kau ni. Kata lanang tu, Ustaz, tolong diruqyah aku nih. Ndak usah, kata Ustaz. Ya apa Ustaz? Ya kalau kau ndak nyen pacar, jangan main Ustaz, kata lanang buruk kan. Ada kawan ngode. Oh, ndak usah dikode-kode, bisa nih katanya. Cuman apa Ustaz? Tapi syaratnya berat. Apa saran Pak Ustaz? Seberat apapun ku jalani gitu. Kata Ustaz, serius kata, iya. Yang pertama jangan cerita ini dengan orang lain. Cukup kita bertiga baik. Yang kedua, kau sholat 5 waktu 15 menit sebelum azan kau harus ada di masjid. Sholat sunat kau kerjakan, kelang-kelang itu pikir, kemudian kau baca Al-Quran, kemudian kau berdoa. Sholat kau bayangkan tino itu, zikir kau bayangkan tino itu, berdoa kau bayangkan tino itu, baca Al-Quran bayangkan tino itu. Boleh dah Pak Bu sholat muda itu? Boleh dah? Tidak boleh. Sholat tuh karena Allah itu. Tapi sulit itu. Jadi Pak Ustaz. Nah kata Ustaz dengan kawannya, kau baliklah kecek ke emaknya, nyo tinggal di masjid lah. Baru 2 minggu kawan itu tadi datang. Jadilah baliklah. Kau tuh dikerjoi Ustaz tuh. Kau malah ke masjid. Ada tak pengaruh? Belum ada. Nih. Bigol kau nih. Nangis lanang tuh nemui Ustaz. Serius lah Pak Ustaz. Serius cuman no. Nian ini nih. Lah kalau kau tidak percaya balik kata Ustaz tuh. Tapi lah 2 minggu kau nih tanggung kau ini. Itu. Kalau tidak percaya balik. Itu. Tapi kalau kau percaya, bukan kau yang melamar, Bapak Tino tuh minta kau kelak. Ay, lah cobalah saya tuh terus kan terus. Hari ke-37 Pak muncul keajaiban tuh. Bapak Tino tuh ngomong Ustaz, Ustaz siapa anak muda yang rajinan sholat tuh? Ya warga kita sinilah kata Ustaz. Taat nian dia tuh. Bolehlah, orang belum sampai nyolado. Bukan kata Ustaz tuh, mungkin permintaannya besar. Ya dia pendekatan. Kami dingin, sejuk nian rasanya. Lah mana tidak dingin zikir ke anaknya, baca keluar ke anaknya, berdoa ke anaknya. Oh, kata saya, iya. Cak mana ada Pak Ustaz? Galak ada anak ni kerja dengan aku. Aku senang dengan anak ni. Cobalah Bapak tanya dewe, kata Ustaz tu. Nyo lagi zikir Allah, 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 Allah. Dicuil Bapak Tino tu. Maaf nak, ada apa Pak? Kalau belum ada gawe, galak tak kerja dengan aku. Ah, kata anak tu, Allah, Allah, Allah. Dikiranya nak ngajak jadi menantu. Rupanya dah Allah, Allah. Tak tahu Bapak tu ke Ustaz. Caknya tidak galaknya Pak Ustaz. Apa jawab Ustaz tu? Kalau orang sudah taat kepada Allah Pak, dunia adalah pacak dijengkal, kata Ustaz. Nah, tak jaga Ustaz. Halo guys. Malam ke-40 Pak habis Isya itu luar biasa. Lah ramai di luar masjid tuh, termasuk mak lanang tua tuh. Selesai sholat Isya, lanang tuh lanjut zikir. Bapak Tino tuh ngadap Ustaz lagi. Ustaz, daknya pacak kunahan di hati aku nih. Aku tertarik dengan anak itu. Lah kata Ustaz, gampang Pak. Gampang macam mana? Lah Bapak kan punya anak Tino, nikahin dengan anak Bapak. Selesai usuran. Bapak itu yang minder. Apa ndak dengan anak aku dah? Iya tanyoi Pak, kata Ustaz itu kan. Coba ditanyoi. Bapak tuh yang minder. Maknya mantah dari luar masjid. Bapak Tino tuh datang ke lanang ini tadi. Maaf nak, kalau Bapak kurang sopan. Ada apa Pak? Kalau tidak tepat tempat ngecek, kalau kurang cepat caro saya ngecek, tidak pas caro ini. Saya berminat nak jadikan anak ini menantu Bapak. Mau tak? Wih terkejut orang.
Ibu yang di luar tuh lepas gigi palsunya. Saking tidak percaya. Sujud anak ini, menangis dia. Lah tenang batinnya, dia bangun lagi. Apa kata anak itu? Maaf pak, saya tidak mau dengan anak bapak. Terkejut orang. Ya sudahlah kata bapak itu. Balik. Dia pandang Ustadz tuh, senyum Ustadz tuh. Dia peluk Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ustadz sudah mengajarkan keikhlasan kepada saya. Saya tidak ikhlas, baik Allah kabulkan. Apalagi kalau ikhlas. Jangan kita pernah menilai, aku nih belum sholat karena belum khusyuk. Apa khusyuk tuh? Kalau kata kita khusyuk tuh tidak ingat apa-apa, itu pingsan namanya Pak. Khusyuk tuh artinya segan, takut, serius. Bapak saya manggil saya, Jun, ya Pak, sini nak, datang aku. Itu khusyuk lah tuh. Tapi lain, Jun, oi, sini Ustaz, aku lari. Tunggu kau balik, kata gaya. Itu yang dikatakan orang azan, hayyalan sholat, bergegaslah, khusyuklah itu tuh. Kita sholat. Jangankan di kota, di desa, Pak, di Rimbo sholat sendiri. Di atas pondok kita zuhur, Allahu Akbar. Baru nak baca Al-Fatihah, mulai sholat ini. Saya masih muda Pak Ustaz, banyak orang mati bujang. Saya masih muda Pak Ustaz, tidak sedikit yang mati gadis. Itu. Apalagi yang pengantin-pengantin baru. Jangan percaya nian suami sama istri, Pak, Bu. Itu. Lah ngapo? Nikah umur 23, Dino umur 20, 24 kita mati. Istri kita baru umur 22. Begitu masih umur 22, pacak dia berhias, ada kemungkinan dia nikah dengan lain-lain, lanang lain. Begitu dia dapat berondong, muda dari kita, sukses dari kita, ganteng dari kita, nikah dia, kita lah dikubur dalam tanah tuh. Lewat makam kita, suami yang kedua bertanya, di mana makam laki kau dulu? Itu namanya. Pakai kaki bini kita nunjuk makam kita. Baru jelas selesai Pak. Itu. Ini air mata tuh Pak beda. Ada dua jenis air mata. Ini ilmiah Pak. Kalau air mata sedih itu karena kematian, karena musibah, karena bermohon, itu panas Pak. Air mata yang tumpah itu panas rasanya. Kalau air mata bahagia tuh Pak, kita menangis karena bahagia, meleleh air mata sampai kita tertangis, itu dingin rasanya Pak. Air mata beda. Ada satu ustadz, bininya meninggal, dipeluk, ya Allah Ustaz, sabar, tapi sejuk dia air mata yang ngalir itu. Tidak nian sampai hari nikah lagi dia, berarti main-main. Jadi kita tidak tahu tentang isi hati orang. Maka untuk itu tugas kita mengatur diri kita masing-masing wa ta'ala. Sebab ngapo? Awalu yuhasabu min abdi qiyamil qiyamah as-sholah. Yang dihitung, yang dihisap, yang pertama kali nanti diproses pada diri kita masing-masing adalah sholat. Idza soluhat soluhaso iru amali, wa iza pasadat pasadasa iru amal. Baik sholatnya, yang lain diterima semua. Rusak sholatnya, yang lain ditolak. Itu. Maka hati-hati kita. Itu. Kita dengan fasilitas yang cukup, masjid yang dekat, jalan yang luas, lampu listrik 24 jam, hidup, tidak ke masjid, tidak sholat, apa alasan kita Pak? Jauh Pak, jauh ya Allah. Ada motor kan? Aduh. Lah ngapa kita bawa? Itu. Ya kelak dikecek orang. Lah persetan dengan urusan orang. Itu. Kemana kau bawa motor? Kemancing sering. Kalau ke pinggir pantai,
Aku tidak nyuruh kau bawa ke, maka motor itu akan jadi saksi bagi kita. Bawa motor, tidak apa-apa. Kenapa mesti sholat berjamaah? Kita sholat sendiri Pak, di rumah sendiri. Maghrib, Allahu Akbar kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa maghrib bertamu ni? Ngapa tidak tadi? Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita keluar tak adalah kita. Ada anak muda datang. Kau, ya Assalamualaikum tadi. Awak dia dulu hanya ngecek. Bukan wak, marah kan begini. Kasih tahu ya. Jangan bertamu-tamu maghrib. Orang nak solat ganggu. Ya wak. Kalau lanangnya lewat lah, aku kan. Mungkin tidak ada lagi tamu datang ke rumah kita waktu jam-jam maghrib. Apa gangguan lepas habis? Belum tentu. Allahu Akbar kata. Bismillahirrahmanirrahim. Cucung hidupkan TV. Simple clean. Roti yang enak dan lembut rasanya. Kata kita tuh. Kita cabut itu. Jangan galak ribut. Datuk nak solat jangan hidupkan TV. Ya tuh ya. Allahu Akbar. Oi, siapa yang nelpon maghrib? Tidak diangkat, tidak berhenti dia berbunyi. Itu resiko kalau sholat di rumah. Tapi coba kalau kita sholat di masjid. Itu. Pertama, pahalanya 27 derajat. Yang kedua, orang 15 kita 16 dengan imam. 15 ini tidak ada yang khusyuk misalnya, hanya imam yang khusyuk. Ke-16 nya dinilai khusyuk. Kalau kita seorang tidak khusyuk, selesai. Itu. Yang berikutnya, kalau kita sholat seorang, Allahu Akbar. Ini ketiga, keempat ini. Tahiyat awal sudah. Rakaat keberapa? Terserahlah. Tidak baca itu. Mesti ada sujud sahwinya. Masa tiap sholat ada sujud sahwi? Kalau imam keliru, ada orang di belakangnya. Allah subhanallah kata orang itu. Imam salah, ada yang negur itu. Imam keliru baca, ada yang negur itu. Atau misalnya kita ngitung baru 3 orang lampat. Allahu Akbar katanya. Allahu Akbar. Duduk ulang gitu. Tidak mungkin salah karena kita makmum. Itu indahnya sholat berjamaah. Itu. Nah maka itu yang kita cari sekarang. Aneh orang sekarang. Ada yang puasa tapi tidak sholat. Dari kecil berzakat tapi tidak sholat. Orang nanya dengan saya, Pak Ustadz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat? Tidak diterima puasanya. Ada yang ngamuk di belakang. Pak Ustadz, memangnya Pak Ustadz ketua panitianya? Saya bilang, bukan. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwa awal satu penentu amal kita tuh sholat. Sholat kita penentu dari segala sesuatu. Barokah Allah akan mengalir kepada kita. Dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlul qura wattaqau, kalau penduduk negeri ini beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami buka langit, kami buka bumi, akan turun, akan keluar dari langit dan bumi mengalir barokah yang indah. Apa itu? Amanu wattaqau. Iman dan bertakwa. Masing-masing kita ini sudah disisipkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bertakwa. Macam mana bertakwa? Malam kelak kita bahas khusus tentang itu. Tapi cirinya wa yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan sholat. Malu Pak, seumur hidup tidak pernah sholat di belakang imam. Begitu mati guling depan imam. Malu kita. Jangankan malaikat, jamaah juga ngomong Allahu Akbar. Tidak pernah Jumatan dan ini. Sekali inilah dia ke masjid ini. Ya Allah.
apalagi malaikat. Ini pentingnya kita salat. Tuhan tidak ngejar tua, Tuhan tidak ngejar muda. Jangan nunggu tua tulah susah, dingin tidak tahan, panas tidak kuat. Belum lagi sekarang faktor penyakit. Ada duit, daftarlah haji. Kalau ada duit, daftarlah umroh. Kalau ada kesempatan setiap saat, sholatlah ke masjid. Janganlah nunggu stroke nah. Kemana? Sholat di rumah aja. Apa kacanya itu? Yuk, tidak lemak sholat di rumah. Last stroke baru nak ke masjid. Apa loka kita itu? Merepotkan orang itu. Susah Pak. Kalau lah tua tu susah, bergerak sakit lutut, duduk lama tidak tahan gitu. Nah ini tinggal sekarang. Nah maka hijrah kita itu tidak mesti pindah rumah, tapi pindah pola pemikiran kita. Macam mana menjadikan Enggano lebih baik secara umum dan diri kita lebih baik secara khusus. Tentu ini tidak mudah, maka hijrah itu juga sulit. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil segalanya Pak. Kalau niat kita baik, walaupun jalannya berliku-liku, itu akan sampai Pak. Saya ceritakan satu kasus ini di Surabaya Pak. Diceritakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Imam Mawardi, pengasuh pondok pesantren Alif Lam Mim. Ado lanang samo ke kasus tadi Pak. Tidak ganteng, buruk. Maaf, namanya Sulaiman. Orang Madura menyebut Sulaiman. Itu. Orang Madura ini kelemahannya satu Pak, susah ikut baris berbaris. Ya. Kenapa? Berhitung mulai, kita 1, 2, orang Madura tidak bisa. Berhitung mulai, 1. Waduh, wah, itu susah itu. Sulaiman ini naksir dengan Fatimah, kembang desa cantiknya. Nah Fatimah ini anak Zubaidah, janda 4 tahun. Sulaiman ini ngomong dengan Kiai, Yai, mungkin tak aku yang di wajah ini berjodoh dengan Fatimah? Man, kata Kiai, tidak ada yang mungkin di atas dunia ini. Kalau kau usaha, kalau kau sungguh-sungguh, kalau kau mau itu. Aku mau ya, apa cara? Ya PDKT lah. Apa PDKT ya? Tidak gaul Sulaiman ini. Pendekatan kata Kiai. Tidak apa-apa SKSD. Apa ya SKSD? Sok kenal, sok dekat. Kau kenalan dengan Fatimah itu, main ke rumahnya. Cuman itu ya enggak. Kau sholat tahajud 40 malam. Tahajud 40 malam. Sholat 5 waktu tentu tidak tinggal. Kau berdoa waktu tahajud itu. Dilakukan Sulaiman Pak. Setahun dia, bukan 40 malam. Sholat tahajud. Apa doanya? Ya Allah, jodohkan Fatimah dengan aku. Kalau bukan aku jodohnya, tukar ya Allah supaya aku jodohnya. Jika ini bukan takdir Fatimah, jadikan kami bertakdir yang sama ya Allah. Dia ngomong, boleh doa itu ya? Boleh. Tuhan tuh senang berdoa dengan seperti itu Pak. Jangan kita berdoa tidak jelas. Ya Allah, malam ini langit cerah, bintang bertaburan, awan tipis menghias langit. Kau ndak apa kata Tuhan. Omong jelas-jelas ini itu. Desau angin mendayu, dingin menggigil tulang. Apunyo. Sulaiman jelas, ya Allah jadikan aku jodoh Fatimah. Kalau bukan aku jodohnya, tukar ya Allah supaya aku jodohnya. Jika ini bukan takdir Fatimah, jadikan dia bertakdir untukku. Nah, itu setahun. Selesai setahun ngomong, Yai, last tahun aku berdoa. Jadilah. Kau lamar, kau datang, ngasih tahu bapak kamu nak melamar Bapak Fatimah. Kapan? Jumat pagi jam 6. Ke paginya itu ya, itu waktu Az-Zahrah, waktu yang diijabah. Datang nih mana ke situ. Salam,
Waalaikumsalam. Itu ngapa man? Anu bu, ngapa mic-nya macet-macet? Cek, taruh aja dulu sini. Ya, kita nunggu kasar aja macetnya. Ada apa man? Kata Ibu Zubaidah, maknya Fatimah. Ada Fatimah bu? Lah, barusan jalan pagi dengan kawan. Tidak ketemu tadi. Tidak. Ya sudahlah bu, ngobrol dengan ibu aja. Udah lah ya. Ada apa cak serius? Anu bu, saya mewakili orang tua. Cek, mungkin nak kesini, nak melamar Fatimah. Nangis Ibu Zubaidah. Bingunglah Sulaiman. Sulaiman tanya, maaf bu, kalau ibu tidak senang, tidak terima, tidak apa-apa. Aku juga maklum. Tapi boleh saya tahu bu, kenapa ibu nangis? Jawab itu tuh, man, ngapo dengan Fatimah, ngapo tidak dengan aku? Aku nilai 5 tahun janda dan terkejut Sulaiman. Ya Allah bu, aku lah setahun tahajud berdoa minta berjodoh dengan Fatimah. Asal kau tahu man, aku juga tahajud setahun minta berjodoh dengan kau. Ya kalau model itu aku pamit dulu lah bu, aku mikirkan lagi. Sambil balik ke rumah Kiai itu bingung lah. Aduh, aku mau Zubaidah, Fatimah. Apa Zubaidah? Apa yang salah? Ya Allah, pasti Fatimah lah aku sebut. Ingatlah Zubaidah. Sampai ke rumah Kiai, cak mana man kata Kiai? Meleset ya, lain yang ditembak lain yang kena. Maksud kau apa? Zubaidah yang tak dengan aku maknya. Ya tak apa-apa. Jadi bukan apa yang bisa aku buat? Ya kau sholat istikharah lah, minta Allah yang menentukan milih supaya jelas. Kau juga tidak apa-apa kan nikah dengan Zubaidah. Ya tidak apa-apa sih ya, tapi aku kan tidak dengan Fatimah. Ya sudah, 14 malam ya sholat istikharah. Akhirnya sampai kepada kesimpulan Zubaidah lah, asal nikah. Akhirnya melamar Zubaidah, bukan Fatimah pak. 2 bulan menjelang pernikahan, persiapan sudah siap, mau pesta besar ini. Itu gedung sudah disewakan, catering sudah dipesan. Sehari menjelang hari H, Zubaidah ditumbur becak, kecebur ke sungai, mati. Hari ketiga dari penyelenggaraan nigo hari, Zubaidah keluarga kumpul. Zubaidah dah lewat ini. Macam mana urusan dengan Sulaiman? Apa duitnya dibalikkan? Apa macam mana? Hargai orang. Kata yang lainnya, sudahlah lanjutkan bela. Lanjutkan macam mana Zubaidah? Lah nikahkan aja dengan Fatimah. Akhirnya menikah juga dengan Fatimah. Ini rahasia Allah pak. Kita tidak tahu. Jangan mudah kita berputus asa. Walai tai asu min rauhillah. Orang Jawa paham nian dengan tai asu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah yang tahu. Tidak usah kita usir itu. Urusan kita ini Allah yang atur. Banyak masalah Allah sudah kasih jalan keluarnya. Ada orang berhutang 100 juta, selesai oleh Allah. Utang bank 100 juta, besok jatuh tempo, sudah dipolis lain, bahwa besok itu akan dieksekusi. Menangis bapak ini, jual kuburan juga tidak cukup, ikannya ada sumbernya, dijual tidak sampai harganya 100 juta, pening, ngijau. Akhirnya waktu Isya masuk, orang sholat asar tinggal imam di masjid. Masuk ke masjid itu, nengok. Kata imam, apa nih? Nak nyari tempat bergantung, bunuh diri. Kata imam, kalau pacak jangan di masjid, cari tempat lain. Siapa tahu di masjidnya berkah. Ada apa masalah nih? Ada guna aku hidup. Apa masalah kata imam? Diceritakan.
Aku punya utang 100 juta, rumahku besok disita, anak bini aku dikemanokan. Kalau aku biarlah anak bini nah. Kecil urusan 100 juta. Jadi ada duit, Pak Imam, bukan duit aku. Berwuduk dulu, semayang tahiyatul masjid 2 rakaat, sodatus main isam 4 rakaat, aku tunggu. Habis itu kelak kita berhijau. Selesai Pak, sholat. Cuma ada duit Pak Imam. Kau yakin tak Allah ada? Yakin? Nggak balik lah. Utang aku lah, pacak lah Allah bayar. Jangan main-main Pak Imam. Tidak ada yang main-main itu. Utang aku lah, utang kau Allah yang bayar. Percaya tak kau dengan Allah? Percaya, balik kau, kata Imam. Biarlah Allah yang bayar. Melompat lanang tu keluar masjid, puso sampai mati di tumur puso. Utang bang lunas. Pacak Pak Allah ngatur. Nah, ngapa kita pening dengan urusan-urusan yang demikian? Jadi maksud saya itu, tidak usah kita stres dengan urusan dunia. Yang kita stres ini macam mana kehidupan kita setelah mati ini. Hidup ini batas-batas inilah. Kita akan dipergelirkan seperti itu. Kini muda, besok tuh. Kita ini hidup dalam 7, 8 fase Pak. Ini penutup cerita kita. Pertama bayi, yang satu lahir, kedua bayi, ketiga anak-anak, keempat remaja, kelima dewasa, 6 menikah, ketujuh tua, 8 mati. Saya ulang lagi, 1 lahir, 2 bayi, anak-anak, 4 remaja, 5 dewasa, 6 menikah, 7 tua, 8 mati. Maaf, aku tengok wajah kita di sini nih, banyak yang di posisi 7. Berapa tahap lagi? 1 tahap lagi mati. Ada orang bertanya dengan saya, Pak Ustadz, ada tak jalan keluarnya? Di agama Islam tidak jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Macam mana Pak Ustadz? Balik lagi ke 5, menikah lagi. Salah tuh. Itu usahanya. Kita untuk menuju ke mana? Ada mudah lagi. Tidak ada yang tidak ada solusinya. Yang susah itu macam mana kita membenahi hati kita, membuang kotor-kotor yang ada pada hati kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sejam dari penyampaian ini kita akan ketemu malam nanti di Kaana. Saya sengaja Pak Kades Supri dengar ceramah saya malam. Pasti beda dengan hari ini. Malam kelak kita bedakan lagi. Supaya diundang ke Enggano sekali, tidak bosan. Cak malam tadi itu lah isinya, malam kelak aku tidak datang lagi. Itu. Supaya apa? Intinya seperti itu. Tidak usah kita berpikir nak merubah orang lain. Masing-masing kita berubah, insya Allah rezeki sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun makhluk melata kecuali sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Kalau bukan rezeki kita Pak, di mulut pacak lepas. Ada orang jalan, oi mana nonton orang main bola belakang, makan apa? Rambutan, minta oi katanya. Dia lempar, kita tangkap, kita putar masuk ke mulut. Dia nengok, apa hitam di pelipis itu nyamuk. Kalau tak jatuh. Masih ada habis. Siapa lagi ngambil di batu? Rezeki di mulut bisa lepas kalau bukan rezeki itu. Sulit menterjemah itu. Makan Perancisan model ini di pesta, entah ngapa ibu-ibu galak menata gulai sup. Orang Rejang tidak boleh ngomong gulai sup. Gulai sup itu di bagian terakhir. Karena wangi, baunya enak, kita tidak ngambil gulai lain, kita ngambil gulai sup. Begitu sampai di gulai sup, diunter bihun galau. Kelang-kelangnya daun kol, cacang, kata gitu. Kita mutar model itu, tujuannya dua, satu cari daging, yang kedua supaya panitia nengok. Gitu. Gula yang tadi tidak kita ambil, orang lah antrian, ini tinggal bihunnya. Orang nyuil cepat dikit Ustadz, panjang antriannya nih.
Akhirnya kita ngambil bihun baik itu. Baru 2 langkah kita berjalan, datang panitia nambahkan kulesuk. Woi ngapa idak tadi? Kalau bukan rezeki kita, idak kan tertukar pak itu. Nah ini, jadi tidak usah kita khawatir urusan rezeki. Yang kita khawatir ini macam mana urusan ibadah kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan hati lewat taubat. Bagaimana tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Hari ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Insya Allah dengan seperti itu barokah akan turun kepada kita. Kita tinggal di Pulau Nan Subur pak. Kami tanya dengan Pak Supri, dengan Kak Maryadi, gabus sebesar-besar ini tidak dilirik orang Enggano pak. Kami di luar situ ikan palak timah kecil-kecil. Tidak ada orang makan ikan gabus kalau tidak dikasih-kasih baik. Kenapa? Ikan laut yang enak-enak, yang dagingnya lebih gurih, itu yang jadi makan luar biasa pak. Gitu. Saya nengok dari ujung ke ujung ini tumbuh subur. Jengkolnya sebesar-besar tinju, itu luar biasa di sini. Belum lagi melinjo-melinjonya sebesar jempol. Tadi saya ke dermaga, lado 3 truk pisang batu di seluruh. Wah, masya Allah, luar biasa. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah semua. Tinggal kita tumbuhkan semangat beribadah di hati kita. Saya mikir demikian doanya oleh Pak Imam. Dilahirin dia bagi-bagi, tapi amplopnya tidak usah. Saya kadang-kadang di Bengkulu tuh galak ditanya orang. Kami tuh segan ngundang Pak Ustadz tuh, mana mantan gubernur, mana Ustadz terkenal. Akunya segan, kayak bingung dengan amplopnya. Ya Allah, wallahi demi Allah saya tidak pernah mikir ke amplop bu. Alhamdulillah yang saya pikirkan isinya. Ya sama baik. Mudah-mudahan terima kasih atas undangannya. Barokah, senang dan puas sekali kami hadir di sini. Insya Allah Allah kasih cuaca yang cerah sehingga kita malam nanti kita bisa ketemu di Masjid Desa Kaana. Saya uji mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.